Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aryani dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan mewawancarai tentang organisasi Walhi itu seperti apa. Dimulai dari perkenalan nama kakak. Nama saya Andi Haidar. Jabatannya kak di Walhi itu sebagai apa? Staf internal. Staf internal Walhi. Nah kak, dari pendidikan kakak dan kegiatan sehari-harinya itu apa saja selama di organisasi Walhi ini? Selama di Walhi ini lebih banyak melakukan advokasi dan riset soal lingkungan dan dampak serta kerusakan lingkungan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Pendidikan terakhir kakak? Saya S1 jurusan Sistem Informatika. Nah, motivasi kakak itu untuk bergabung di organisasi Walhi itu apa kak? Sebenarnya awalnya sih dari lembaga kelompok pecinta alam ya. Jadi dari sana mulai belajar mengenai lingkungan, bagaimana menjaga kelestarian serta terus ke belakang mulai melihat bagaimana kerusakan yang terjadi akibat krisis lingkungan. Oke. Jadi kakak care terhadap lingkungan seperti itu. Kalau boleh tahu kakak sudah berapa lama bergabung di Walhi? Saya dari 2018, 4 tahun. Sudah 4 tahun. Terus ada beberapa pertanyaan ini. Pertama kak, bagaimana tanggapan kakak ini tentang kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar? Kalau untuk Sulawesi Selatan ya, dari riset-riset yang kita lakukan di Walhi ini, memang sebagian besar kita risetnya pakai pendekatan daerah aliran sungai kan. Memang hampir semua daerah aliran sungai di Sulsel itu kondisi tutupan nipis. Jadi dampaknya sampai sekarang bisa kita lihat itu dalam 2 tahun terakhir banjir di mana-mana. Jadi menurut saya itu kondisi lingkungan di Sulsel secara umum itu memang sudah menuju ke krisis lingkungan. Terus kalau biasanya dari krisis lingkungan, banjir dan sebagainya, Walhi itu biasanya menangani kasus-kasus seperti apa kak? Kita ada banyak pendekatan ya, khususnya untuk kelompok-kelompok yang melakukan kegiatan ekstraktif itu kita lakukan advokasi langsung di lapangan untuk bagaimana kelompok-kelompok ini bisa lebih memperhitungkan lingkungan sebagai lingkungan dalam kegiatannya, bukan hanya mementingkan nilai ekonomi, tapi ada nilai-nilai yang diberikan oleh lingkungan itu yang tidak bisa ditukar dengan nilai ekonomi ataupun uang. Sebagian besar kan kita selama ini bekerja untuk mengadvokasi kasus-kasus pengerusakan lingkungan seperti itu. Yang kedua, pendekatannya itu kita melakukan advokasi kebijakan, mendorong pemerintah membentuk kebijakan baru dalam upaya perlindungan lingkungan seperti 2 tahun lalu itu Perda Perlindungan Kawasan Kars akhirnya bisa diterbitkan. Seperti itulah. Ke pendekatan lainnya lebih banyak juga ke masyarakat ya, kita turun langsung ke masyarakat mengampanyekan bagaimana beraktivitas dengan tetap menjaga lingkungan, utamanya dari faktor dari industri pertanian konvensional ya, penggunaan pupuk kimia yang dalam jangka panjang bisa merusak tanah. Kerjanya banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Dirinya Walhi Makassar. Walhi Sulawesi Selatan ya. Iya.
Kalau sejarah berdirinya itu kan sebenarnya berkesinambungan dengan sejarah berdirinya Walhi secara nasional ya. Walhi secara nasional itu berdiri dari kumpulan organisasi-organisasi pecinta alam, lembaga masyarakat sipil, khususnya pembela HAM dan anti korupsi di tahun 80-an itu. Lalu gerakan dari nasional itu terus turun ke Sulawesi Selatan itu di tahun 90-an, khususnya di Makassar ini banyak dibangun sama organisasi-organisasi masyarakat sipil dan pecinta alam Mapala gitu. Sudah seberapa besar kontribusi yang dilakukan Walhi dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di Makassar? Dan apa tanda keberhasilan kalau program Walhi itu sudah dilaksanakan gitu? Kalau kita mau mengukur keberhasilan soal perlindungan lingkungan ya, khususnya di Kota Makassar, itu memang indikatornya terlalu banyak untuk kita mau capai. Tapi kita dari Walhi itu memang selalu melakukan berbagai pendekatan dalam melakukan advokasi lingkungan. Khususnya di Makassar ini kan kita selalu mengarahkan soal ruang terbuka hijau, ancaman lokasi pesisir, sampai ke permasalahan sampah di Kota Makassar. Salah satu yang kita tidak bisa juga nilai kalau gerakan itu bisa langsung berhasil, khususnya di Kota Makassar yang penduduknya sudah sepadat ini. Jadi kalau untuk di Kota Makassar itu yang kita bisa bilang cukup bisa dibilang berhasil gitu ya, itu bagaimana kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain di wilayah utara Kota Makassar. Itu kan ada dampingan bersama organisasi-organisasi lain untuk pelestarian hutan mangrove Lantebung itu. Selanjutnya kita di Walhi juga karena gerakan Walhi juga ikut dalam gerakan sosial, maka kita juga concern dengan isu-isu rakyat, masyarakat miskin kota dan buruh. Karena bagi Walhi sendiri, kami menilai bahwa penindasan terhadap manusia itu adalah titik awal manusia melakukan pengerusakan terhadap lingkungan. Jadi ada banyak memang isu yang di cover sama Walhi selama ini, yang menjadi concern Walhi selama ini, khususnya di Kota Makassar. Kalau yang terakhir itu sih kita lakukan riset ya. Kita lakukan riset soal bagaimana penanganan sampah, tapi lebih luas di kawasan Maminasata. Pendekatan advokasinya itu kita lebih ke pendekatan kebijakan ya. Kita mengundang seluruh kepala daerah di kawasan Maminasata untuk bisa bersama-sama merancang bagaimana pengolahan sampah di kawasan Maminasata nanti. Sampai sejauh ini selama saya berwalhi ya, mungkin capaian-capaian itu yang kita sempat raih. Yang selanjutnya Kak, apa yang membuat organisasi Walhi ini tuh lebih menonjol daripada organisasi lingkungan lainnya? Sebenarnya bukan menonjol ya, cuman memang pendekatan yang dilakukan. Kan ada banyak organisasi lingkungan, ada yang khusus di konservasi, ada yang fokusnya di pendidikan lingkungan. Kalau Walhi sendiri kan memang lebih banyak melakukan aktivitas untuk advokasi lingkungan langsung, walaupun memang tetap kita lakukan upaya-upaya konservasi dan pendidikan lingkungan itu, tapi lebih banyak di advokasi. Sejauh ini apa yang menjadi kendala Walhi dalam menjalankan program dan bagaimana mengatasi kondisi apa yang paling urgent yang terjadi di Sulawesi Selatan sekarang terkait dengan lingkungan? Kita basis kerjanya isu. Jadi ya ada banyak hal kalau kita mau berbicara soal kendala ya, mulai dari kebijakan
kebijakan pemerintah yang mungkin sedikit bisa dibilang tidak pro lah soal lingkungan. Yang kedua itu lebih ke kesadaran masyarakat sendiri tentang pentingnya menjaga lingkungan itu. Menurut pandangan kakak, apa solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan lingkungan hidup untuk mengurangi dampak yang telah ditimbulkan? Sebenarnya solusinya ada banyak ya, dan kita tidak bisa bilang ada satu yang terbaik karena semua saling berhubungan. Tapi jika kita butuh solusi saat ini, itu adalah solusi dari kebijakan pemerintah yang pro terhadap lingkungan. Karena dari situ kita bisa mulai melakukan kerja-kerja pemulihan dan perlindungan. Menurut kakak tuh bagaimana sosialisasi dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya keseimbangan alam untuk masyarakat? Sosialisasi, kalau untuk sosialisasi kan bagi kami itu tidak hanya sekedar memberikan informasi ya, tapi bagaimana kita mengajak publik itu untuk bisa bertindak bersama-sama. Jadi bagi kami sosialisasi yang terbaik itu adalah dengan mengajak melakukan kerja-kerja perlindungan lingkungan bersama-sama. Apakah Walhi ini melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah? Untuk beberapa hal kita melakukan komunikasi langsung ya. Pertama soal bagaimana kita mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap lingkungan. Sebagai seseorang yang mestinya melaksanakan pekerjaannya, apa yang menjadi penyebab pelanggaran kode etik terkhususnya pada Walhi ini? Kalau di Walhi itu kan kita punya basis utamanya itu dua, tidak melakukan pengerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Jadi cara kita bekerja dan bekerja di Walhi ini itu harus menjunjung tinggi dua nilai-nilai itu. Apa harapan terbesar kakak untuk Walhi ke depannya? Kalau harapan saya sih Walhi bisa lebih menjangkau publik yang lebih luas lagi ya, dan memberikan berbagai pandangan maupun edukasi terkait perlindungan lingkungan khususnya di Sulawesi Selatan. Seperti itu sih. Baiklah, itulah beberapa pertanyaan terkait dari organisasi Walhi. Terima kasih kepada Kakak Andi Haidar yang telah menjawab seputar pertanyaan kami. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar akan melakukan sesi wawancara kepada organisasi Walhi yang sedang berada di sebelah kanan saya. Sebelum itu bisa perkenalkan nama? Saya Amin. Ya. Amin, nama panjangnya Muhammad Al-Amin. Ya, sehari-hari bekerja di Walhi Sulsel. Di jabatan dan lama jabatan Bapak di... Saya di Walhi sudah 14 tahun, sejak 2007. Jadi sekitar 15 tahun ya, 15 tahun. Nah, sekarang saya direktur eksekutifnya. Jadi saya pimpinan Walhi lah. Bisa Bapak sedikit ceritakan profil singkat tentang Walhi Sulawesi Selatan itu sendiri? Walhi itu adalah organisasi lingkungan hidup tertua dan terbesar di Indonesia. Walhi saja ini. Jadi dia berdiri tahun 1980 atau kurang lebih 42 tahun yang lalu. Nah, sejak dulu memang Walhi didirikan untuk memastikan supaya pembangunan di Indonesia tidak menurunkan kualitas lingkungan dan tidak memiskinkan rakyat, terutama perempuan dan anak-anak yang paling rentan. Nah, di Sulawesi Selatan Walhi sudah berdiri kurang lebih sekitar 28 tahun. 28 tahun atau pada mungkin awal-awal 90-an Walhi didirikan. Dan sekarang sudah masih eksis sampai sekarang. Nah, artinya sejatinya Walhi memang
didirikan oleh para pendiri dan para aktivis lingkungan di masa-masa lampau itu untuk memastikan supaya rakyat tidak menjadi korban atas pembangunan dan keberlanjutan ekosistem lingkungan juga tidak rusak akibat dominasi atau ekspansi pembangunan di Indonesia atau juga di Sulawesi Selatan. Apa yang menjadi harapan terbesar Bapak terhadap Walhi itu? Kamu nanya. Harapan saya sih pertama dalam konteks pertama suara lingkungan itu didengar. Jadi bukan hanya kan seperti begini. Siapa yang bisa mewakili pohon pepaya, pohon mangga, tanah, cacing di dalam tanah untuk mengatakan kami tidak mau dipindahkan. Kami tidak mau rumah kami dihancurkan. Siapa yang bisa menyatakan itu depan pemerintah atau depan orang-orang? Mereka tidak bisa berbahasa seperti kita. Yang bisa menyampaikan itu adalah aktivis lingkungan yang tahu tentang teori lingkungan hidup. Maka yang bertanggung jawab untuk menyampaikan itu pemerintah adalah aktivis lingkungan yang bekerja di organisasi lingkungan. Maka Walhi wajib menyampaikan itu pemerintah. Nah, harapan kami supaya suara lingkungan itu didengar. Ini bukan suaranya Amin, bukan suaranya Edar, bukan suaranya staf-staf Walhi, tapi ini suara lingkungan yang disampaikan oleh aktivis lingkungan. Harus didengar oleh pemerintah, karena bukan hanya kita saja yang hidup di dunia ini, mereka juga hidup. Bahkan mereka adalah lingkungan itu penopang kehidupan kita. Makanya kalau dia menghancurkannya ya dia sama saja, ya memang dia dapat untung dan untung banyak, tapi hanya sesaat. Tapi kita yang akan hancur, kita yang akan mengalami kerugian. Nah, itu yang harapan saya, didengar suara lingkungan. Pemerintah harus dengar suara lingkungan dan suara rakyat. Yang kedua, dari sisi internal, saya lagi bermimpi supaya semua aktivis Walhi itu punya kapasitas yang hebat. Karena bagaimana kita mau merubah kebijakan, mau membuat kebijakan yang pro lingkungan kalau aktivisnya buntu, kalau aktivisnya bodoh, kalau aktivisnya tidak tahu bekerja, tidak tahu melakukan pembelaan terhadap lingkungan. Ya, tugas saya, mimpi saya 4 tahun ke depan adalah melihat ada banyak aktivis lingkungan yang punya kapasitas unggul di kantor ini. Apa yang menjadi pelanggaran kode etik terhadap Walhi yang sering biasa? Sejauh ini alhamdulillah tidak ada. Karena sebenarnya etika Walhi dalam beradvokasi adalah satu, dia tidak boleh bertemu dengan perusahaan yang menjadi lawannya atau yang dia sedang advokasi. Nah, perusahaan saja, perusahaan. Kalau pemerintah itu wajib. Kenapa? Karena orang yang mengatur lalu lintas kebijakan di Republik ini pemerintah. Jadi keputusan pemerintah sangat penting untuk perubahan kebijakan lingkungan. Makanya sebenarnya Walhi tetap harus bisa berkomunikasi dengan pemerintah secara efektif. Karena dia harus meyakinkan pemerintah kalau lingkungan ini sedang terancam dan Anda harus segera buat perbaikan. Jadi ketemu kode etik yang sejauh ini yang tidak pernah, yang alhamdulillah tidak pernah kami langgar adalah ketemu perusahaan. Kedua, tidak boleh menggunakan dana CSR, tidak boleh. Itu etik. CSR itu adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan sosial. Jadi dia kayak semacam komdef apa itu, dana-dana bantuan untuk masyarakat. Itu kan perusahaan punya besar untungnya itu dari proyeknya tak? Nah, harus dia sisipkan untuk masyarakat lewat dana CSR itu. Social responsible, pertanggungjawaban sosialnya. Nah, kebanyakan uang itu dipakai bangun masjid, bangun kantor polisi, bangun pos-pos polisi, tidak sesuai dengan peruntukannya untuk masyarakat. Nah, sebenarnya Walhi itu boleh mengelola itu, tapi kami tidak boleh
Kami tidak mau. Kami membuat aturan internal tidak boleh wali ambil dana itu karena akan konflik of interest dengan perusahaan itu. Itu kode etik. Nah, sampai sekarang kami masih terjaga, tidak pernah mengambil dana CSR. Nah, tapi syarat untuk wali bisa survive tanpa itu adalah harus aktivisnya bisa kreatif untuk mencari sumber pembiayaan organisasi yang berkelanjutan supaya dia tidak gampang terpengaruh oleh dana-dana perusahaan gitu loh. Jadi kalau walinya miskin, aktivisnya kelaparan, pasti ada rayuan begitu, pasti diambil, ya toh? Makanya pimpinannya harus punya kapasitas membuat desain atau mencari resource, mencari logistik supaya aktivisnya bisa hidup damai, hidup nyaman. Gitu. Itu kode etiknya. Yang tidak sampai sekarang tidak pernah kami langgar. Baik, terima kasih kepada Pak Amin atas sesi wawancaranya. Itulah tadi wawancara kami bersama organisasi Walhi. Sekian, terima kasih.